Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ita Nursitasari. Saya dari kelas eksekutif 1 MBA Telkom University. Di sini saya akan memberikan atau menjelaskan sedikit ringkasan materi yang saya dapatkan selama saya kuliah di mata kuliah manajemen dan analisis big data. Yang pertama, apa itu big data? Big data adalah menggambarkan data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Istilah big data mengacu pada data yang sangat besar, cepat atau kompleks, sehingga sulit untuk memungkinkan diproses dengan menggunakan metode tradisional. Big data itu sendiri terdiri dari 5 fase. Yang pertama ada pemantauan bisnis, yang kedua ada wawasan bisnis, yang ketiga ada optimalisasi bisnis, yang keempat ada monetisasi bisnis, dan yang kelima ada metamorfosis bisnis. Saya juga mempelajari mengenai dokumen strategi big data. Di sini memberikan panduan dan kerangka kerja yang berguna bagi organisasi dalam mengidentifikasi dan memulai upaya big data. Dokumen ini membantu menghubungkan strategi bisnis dan inisiatif bisnis dan mengklarifikasi persyaratan data analitik yang mendukung. Dengan menggunakan dokumen ini, organisasi dapat memprioritaskan kasus penggunaan big data berdasarkan nilai bisnis dan kelayakan implementasi, serta mencapai keuntungan dan keunggulan kompetitif dalam jangka waktu 9 bulan hingga 12 bulan. Di sini ada perbedaan antara business intelligence dan data science. Dalam hal karakteristik, untuk business intelligence berfokus pada laporan, KPI, dan tren. Sedangkan data science mencari pola, korelasi, dan model. Business intelligence menggunakan pendekatan statis dan perbandingan, sedangkan data science menggunakan pendekatan eksplorasi, eksperimen, dan visualisasi. Selain itu, terdapat perbedaan dalam sumber data yang digunakan, transformasi data, kualitas data, dan model antara business intelligence dan data science. Ada yang namanya data lake. Data lake memungkinkan organisasi untuk melakukan analisis lanjutan atau ilmu data terhadap data yang terperinci dengan lengkap. Tujuannya untuk menentukan variabel dan metrik baru yang dapat menjadi preditor yang lebih baik untuk kinerja bisnis. Data lake memiliki beberapa karakteristik penting, antara lain menghilangkan silo data, menyederhanakan manajemen data, menyediakan solusi yang fleksibel dan efisien, mengurangi biaya infrastruktur TI, meningkatkan kecepatan pemrosesan data, dan memperbaiki fleksibilitas operasional. Saya juga mempelajari mengenai monetisasi exercise, teknik monetisasi yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang baru dalam menghasilkan pendapatan melalui produk atau layanan suatu organisasi. Yang kedua ada metamorfosis exercise. Metamorfosis bisnis adalah fase di mana organisasi menggunakan data, analitik, dan wawasan analitik yang dihasilkan untuk mentransformasi model bisnis mereka. Hal ini meliputi proses bisnis, struktur organisasi, produk dan layanan, kemitraan, pasar dan target, manajemen, promosi, insentif, dan lain-lain. Di sini ada 3 yang menjadi penerapan big data dalam bisnis. Yang pertama, ada pemanfaatan big data dalam pengambilan keputusan bisnis, termasuk analisis pasar, analisis pelanggan, dan analisis resiko. Yang kedua, ada studi kasus tentang penerapan big data dalam berbagai industri seperti perbankan, e-commerce, kesehatan, dan pemasaran. Yang ketiga, ada etika dan tantangan hukum terkait dengan penggunaan big data dalam bisnis.
Setelah saya mempelajari manajemen dan analisis big data dalam program Magister Administrasi Bisnis, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang manajemen dan analisis big data. Setelah menyelesaikan kuliah ini, saya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan menganalisis big data secara efektif dalam konteks bisnis. Sekian presentasi dari saya, pemaparan ringkasan kuliah yang telah saya dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.